dikasih kewenangan. Maka data ini kami link lagi ke Desa kelurahan. Desa kelurahan, begini perintahnya Kementerian Sosial. Silakan Bapak mengecek. Diuji petik lagi. Nah, mereka yang lebih tahu. Saya mau tahu semua. Nah, setelah itu desa kelurahan ini mengirim kembali ke kami. Nah, saya sampaikan bahwa di dalam suratnya memungkinkan untuk kita memuat keluarga di luar DTKS. Nah, maka teman-teman di desa dan kelurahan itu juga mengusulkan nama-nama penggantinya ini, calon penggantinya ini juga kemudian ini juga juga dari dulu di luar DTKS. Nah, jadi dia bercampur itu DTKS dengan non DTKS. Jadi yang kita kirim itu di luar DTKS dan DTKS. Nah, sesuai dengan usulan desa dan kelurahan. Itu yang kita kirim ke sana. Karena DTKS ini sebetulnya banyak kelemahannya juga. Iya. Kita harus lakukan itu. Nah, saya sudah pernah uji petik itu di 3 desa. Itu kadang ada 4-5 orang yang masih meninggal karena input datanya, sehingga dia kan mungkin tidak terupdate 3-4 tahun kemarin. Berarti masalahnya itu di kabupaten memang. Ya, harus diakui bahwa kabupaten ini tidak kerja untuk validasi data itu. Sementara kan jelas di Kemensos itu menjelaskan bahwa setiap 3 bulan harus diupgrade. Ya. Sehingga ketika ada ini kami melihat, saya nonton kebetulan saya dulu itu dialog itu bahwa Kemensos itu ketika ada daerah yang protes ke Kemensos, Kemensos hanya bilang bahwa kesalahan itu bukan di Mensos, kesalahan di daerah karena tidak memvalidasi data. Nah, pertanyaan kemudian Bang, validasi data dari Kabupaten Wakatobi itu terakhir kapan? Kemudian berapa DTKS kita? Karena itu dirujukan sebenarnya. Nah, kalau menurut hasil dialog Kemensos ini sebetulnya yang jadi rujukan. Iya. Lagi bersama Kadis Sosial ini saya sering lagi. Jadi kemarin kami sempat melakukan verifikasi dan validasi DTKS 2 tahun 2019, tetapi itu dia tidak tuntas semua. Nah, artinya karena memang kerja-kerja verifikasi validasi ini adalah kerja-kerja yang sangat teknis, yang kemudian membutuhkan tenaga IT yang sangat profesional di bidangnya, yang kemudian itu kita tidak tuntaskan semuanya, bahwa semua masyarakat Wakatobi itu tidak mampu kita potret semua. Sehingga itulah kenapa, dan ini mungkin disadari dan ini mungkin kasus ini adalah kasus mungkin seluruh Indonesia, dan itu disadari oleh Kementerian Sosial, sehingga Kementerian Sosial membuka ruang ke daerah, untuk ketika bantuan sosial tunai ini dikucurkan, maka itu daerah dikasih ruang untuk menyesuaikan bahwa kalau misalnya dia sudah mampu atau dia sudah meninggal atau dia sudah pindah, daerah memungkinkan untuk mengusulkan calon penggantinya. Karena memang mungkin persoalan ini adalah persoalan ala gambaran seperti mungkin kita di Wakatobi ini, mungkin gambaran seluruh Indonesia lah, kadang-kadang begitu. Sehingga itu kita sudah lakukan, kita sudah mengirim ke semua desa kelurahan, sehingga hasil daripada kompilasi daripada desa kelurahan ini kita sudah kirim ke Kementerian Sosial, gitu. Sehingga tidak ada lagi kekhawatiran bahwa exclusion error, itu artinya masih ada yang nama-nama atau keluarga di luar DTKS itu yang kita tidak akomodir. Itu sudah artinya itu potensinya sangat kecil, karena memang Kementerian Sosial membuka ruang untuk itu, untuk kita mengakomodir nama-nama keluarga yang di luar DTKS. Saya kira kemarin Bang jelas anggarannya itu untuk verifikasi data, data DTKS dan itu. kita lakukan. Jadi outputnya apa Bang? Outputnya
outputnya itu ada verifikasi. Yang terverifikasi itu ada 1000 KK lebih yang terverifikasi. Yang jumlah sekarang per tahun berapa? Tahun 2019. 2019. Kalau untuk 2020? Belum. Kita baru mau ancang-ancang ini, kita sudah dihadang lagi dengan corona karena data terakhir berapa Bang DTKS untuk Wakatobi? DTKS itu ada, kalau dia berbasis rumah tangga ada 14.000 rumah tangga lagi. 14.000 rumah tangga lagi. DTKS. 14.000. Saya tidak tahu. 797 yang kemarin di wawancara Bupati. Yang itu Bupati itu gabungan penerima BLT dengan Iya. Jadi hampir semua, kalau kita dari sisi kuantitas, hampir semua DTKS kita dia masuk terakomodir di. Artinya tadi kan ada kendala terkait untuk verifali data terkait ini. Mungkin karena SDM-nya Bang ya, tadi sudah disampaikan SDM. Karena terkait aja. 14.000 lebih 14.000 KK. Saya ingin pertegas lagi Bang terkait sebenarnya nih data ini dari mana sih? Karena yang diketahui oleh kementerian, kemarin juga ada pernyataannya salah satu staf kementerian itu disampaikan bahwa yang terkait kuota ini kan kuota 8.176 untuk kita. Mereka bukan mereka yang memberikan kepada kita, tapi kita yang menawarkan dulu kepada Kementerian Sosial, bukan mereka yang langsung menawarkan ini kalian 8.000 sekian nih berdasarkan DTKS. Mereka yang kasih kita kuota. Mereka yang kasih kita kuota. Kementerian. Kuotanya. Bukan suratnya. Iya, saya baca juga suratnya itu bahwa 8.000 sekian. Iya. Tapi itu kan mereka juga kan ambil dari data DTKS. Iya. Ya, data DTKS itu berapa kita Bang? Kan 14-an ribu. 14. Itu ruta rumah tangga. Oh, ruta. Kalau pendekatan Itu rumah tangga. RTKS. Tidak, cocok nih. 14.000 sekian itu adalah DTKS di berbasis rumah tangga. Berbasis rumah tangga ya, gitu. Nah, Kok kita kuotanya hanya 8.000? Sedangkan karena di calon penerima BLT itu tidak dibolehkan yang penerima bansos pangan dan PKH. Nah, bansos pangan dan PKH itu yang terdaftar hanya 6.000 lebih. Kemarin Pak Bupati juga sudah sampaikan. Iya. Dan kemudian 6.000 lebih tambah 8.000 lebih berapa? Sekitar 14-an. Iya. 14-an. Nah, Itu data itu berarti sudah cocok dengan data DTKS. Iya. yang jadi persoalan sekarang DTKS kita ini yang kita belum tahu ini. Ya. Pokoknya kita kan 14.000 tuh Memang. diambil semua. Nah itu rumah tangga Bang. Rumah tangga. Rumah tangga. Nah pendekatan rumah tangga itu boleh 14.000. Tapi dalam Kalau- rumah tangga Bang. ya. Isinya dia bisa 2 sampai 3 KK. Ini yang jadi persoalan. Nah, dia pedomannya kita itu di NIK. Ini. NIK. Jadi kalau misalnya Nik itu kan kakak itu Bang. Iya. Ya, kakak. nomor induk Jadi kakak kalau kan? misalnya dalam satu rumah dia memang layak untuk dia menerima. Kalau dia dalam satu rumah itu misalnya ada 2 rumah Ada tangga, 2 rumah atau tangga. lebih, biasanya dia dapat 3. Terakhir Pak, kalau terkait ini Pak, bantuan sosial dari Kemensos itu kan 8.176. Dan ternyata tadi Bapak juga sebutkan bahwa yang diterima yang kembali diberikan kepada Kemensos ternyata hanya sebatas 7.930 ya Pak ya. Ya, jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa data yang kita usulkan itu ada sekitar 8.176. Ya, saya tidak tahu berapa tadi. Tetapi setelah masuk ke daerah kembali, datanya itu pada akhirnya menjadi 7.900 berapa gitu. 30. Artinya dia minus 206. Nah, 206 ini, inilah yang akan kita sesuaikan dengan data dari Dinas Sosial, kemudian dari desa yang bisa disentuh dengan dana desa ini, kemudian juga ada bantuan dari pemerintah provinsi. Ya, pemerintah provinsi. Nah, masyarakat kita yang belum tercover 200 lebih ini barangkali bisa akan masuk ke sini. Ya. Intinya bahwa pemerintah daerah dengan penyediaan anggaran COVID-19 ini, insya Allah akan bisa membantu seluruh masyarakat yang pantas untuk menerima bantuan ini. Ya. 200 lebih itu Pak dari data DTKS ya Pak?
200 lebih ini adalah usulan sisa dari usulan yang kita usulkan itu 8.176 atau berapa tadi? Ya. 8.176. Tidak terakomodir semua. Gitu. Tidak terakomodir semua. Jadi tersisa itu 200 lebih. Nah itulah yang harus kita pikirkan lewat dana desa dan bantuan lewat pemerintah pusat dan bahkan kabupaten. dari APBD kabupaten Wakatobi juga akan memberikan. Tidak terakomodir itu alasan. Saya tidak tahu seperti apa verifikasinya Kementerian Sosial. Oh berarti Pak, data awal 8.176 itu adalah data yang diberikan kepada daerah untuk kementerian dan kemudian dikembalikan. Alurnya begini, ya. Alurnya itu bahwa dalam rangka penanganan dampak COVID-19 di seluruh kabupaten kota seluruh Indonesia ini, maka pemerintah pusat meminta kepada daerah agar melakukan pendataan terhadap masyarakat kita yang terdampak oleh COVID-19 itu. Iya. Ya. Nah, oleh pemerintah Kabupaten Wakatobi pada saat itu mengusulkan sekitar 8.176. Ya. Nah, itu sudah berulang saya sampaikan. Ya. Ya. 1.176 ini ternyata setelah kembali ke daerah, data usulan kita itu yang tidak terakomodir itu 206 orang. 206 kakak. Ya. 206 kakak inilah yang harus kita sesuaikan dengan anggaran yang kita realokasi di masing-masing desa ini. Mudah-mudahan mereka ini bisa terakomodir sehingga semua masyarakat penerima bantuan yang memenuhi syarat menurut hasil identifikasi kita ini bisa dia dapat semua, ya. Jadi insya Allah dari data itu 8.100 lebih ditambah dengan PKH dan bantuan pangan non tunai ini itu 6.000 lebih. Jadi sekitar 14.000 KK lebih se-Kabupaten Wakatobi, ya. Nah itu yang memenuhi syarat untuk yang harus dapat. Lebihnya itu juga insya Allah pemerintah Kabupaten Wakatobi akan memikirkan, ya, masyarakat yang terdampak dengan COVID-19 ini di luar yang dibiayai oleh APBD Des, oleh Kementerian Sosial, oleh pemerintah provinsi dan APBD Kabupaten Wakatobi. Pak, ini kan ada bansos dari kementerian, dari dana desa, kemudian dari kabupaten, kemudian ada juga dari provinsi. Tapi dari provinsi ini dia ternyata hanya 500.000 per bulan. Itu hanya satu kali. Bagaimana ini Pak? Itu kan ada 3.000 lebih, ya 3.000 lebih. Kriteria kira-kira untuk yang mendapatkan untuk provinsi. Jadi di dalam petunjuk teknis tentang penyaluran bansos ini, jika data dari Kementerian Sosial itu sudah ada, ya, kemudian dari desa itu sudah ada, kemudian dari pemerintah provinsi juga ada, maka tinggal kita melihat kriterianya kira-kira siapa yang paling pantas lagi untuk harus kita berikan di luar ini. Ya. Katakan masyarakat kita yang masuk di PKH ini ternyata bantuan pangan sosial ini kan ini hanya 200.000. Nah wajib hukumnya lagi untuk harus kita berikan. Kenapa yang lain 600.000? Kenapa mereka ini hanya 200.000? Inilah yang harus kita dorong lagi. Intinya bahwa bantuan ini harus tepat sasaran. Jangan dia tumpang tindih. Kemudian Pemda harus mengklaster mana kira-kira yang pantas dan tidak pantas untuk harus diberikan lewat beberapa bantuan dari Kementerian Sosial maupun dari pemerintah provinsi ini. Ya. Tuntas ya. BLT Kemensos sudah sampai mana tahapannya Pak? Ini sudah baru kita launching ini tadi kamu baru datang. BLT Kemensos? Iya. Kita sudah launching di sana. Oh gitu ya Pak ya. Iya. Terlambat kamu. Oke sip. Makasih Pak ya.